Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tak pernah bosan untuk melafalkan alhamdulillah. Segala pujian tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua. Khususnya pada siang ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan, umur yang panjang serta kesehatan, sehingga memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan rasa syukur tersebut dibarengi dengan kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tentu kita tak pernah juga bosan untuk bermunajat kepada Allah agar mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita termasuk dari manusia yang paling beruntung, yaitu mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib juga tentu tak lupa mengajak dan mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, karena takwa menjadi salah satu bekal terbaik kita, bekal terbaik di dunia ini, lebih-lebih nanti saat menghadap Allah di akhirat kelak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari mengingatkan kepada segenap umat manusia dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wahai umat manusia, hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang mana merupakan jembatan menuju bulan suci Ramadan. Karenanya di antara ulama kita memaknai Sya'ban dengan kalimat atau dengan makna jalan setapak untuk menuju puncak. Artinya Sya'ban adalah jalan setapak kita untuk menuju puncak bulan, yaitu bulan Ramadan. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Sya'ban, beliau memuliakan bulan Sya'ban dengan beragam ibadah-ibadah terbaik beliau dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamin fi syahrin qattun illa Ramadan, wa ma ra'aituhu yasumu min asy-syuhur kama fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah hampir penuh satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Karena itu wajar jika para ulama-ulama kita, para salafus saleh, memberikan contoh dan tauladan kepada kita semua. Mereka melakukan amaliyah di bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, khususnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, lam arak tasumu minasy-syuhuri fi Sya'ban kama tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat engkau begitu semangat puasa sunnah di salah satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Apa rahasianya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yughfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak sekali manusia lupa, karena Sya'ban berada di dua bulan istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan
akan diangkatnya amal-amal manusia dan dilaporkannya kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya Sya'ban menjadi bulan di mana kita mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Wajar jika Abu Bakar Al-Barkhi berkata, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, Syahru Sya'ban, Syahru Saqqi Zar'i, wa Syahru Ramadan, Syahru Hisadi Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mengairi tanaman tersebut, dan di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen hasil dari tanaman tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya ketika hadir Ramadan, khususnya di penghujung bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada segenap umat manusia sebagai bentuk tarhib, sebagai bentuk penyambutan hangat akan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, iftaradu alaikum siyamuh, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurimaha faqad hurimaha." Kata Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa akan datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di dalamnya. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah buka. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa tughallu fi syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam di bulan Ramadan, malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kebaikannya untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengingatkan tentang akan hadirnya bulan Ramadan? Agar kita sadar bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Rasulullah mengingatkan tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, agar kita bersemangat, agar kita termotivasi untuk mengisi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi dalam hadis itu mengingatkan tentang yang pertama, yang paling utama, iftaradallahu alaikum siyamu. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mewajibkan berpuasa di bulan tersebut, karena salah satu amalan terbaik dan harus betul-betul kita jaga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan harus betul-betul kita laksanakan dengan cara yang terbaik. Tidak hanya sekedar kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, namun tentu lebih dari itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas puasa kita dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang justru perbuatan itu sedikit demi sedikit akan menggerogoti pahala puasa kita. Karenanya jangan heran kalau ada orang yang berpuasa namun tak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Hal itulah yang dipesankan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya? Karena dia melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat yang akan menghilangkan pahala puasanya. Karenanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Puasa sesungguhnya adalah perisai
maka jangan engkau berkata kotor, jangan engkau berkata dusta, jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, karena semua itu akan menghilangkan pahala puasamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selain berpuasa, Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk mengisi setiap waktu di bulan Ramadan dengan rangkaian ibadah-ibadah terbaik kita. Di malamnya, di malam-malam bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk qiyamul lail, tarawih, tahajud, menghidupkan malam-malam dengan rangkaian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bahwa di antara malam-malam istimewa itu ada satu malam yang begitu luar biasa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW sangat menganjurkan kepada umat Islam agar ketika datang bulan Ramadan, mereka mengisi dengan amalan tilawatil Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan yang dimana kita diperintahkan untuk membaca lembaran demi lembaran Al-Quran, karena pahalanya begitu besar. Bayangkan saja, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf." Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan dapat 1 pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan ketika ada yang baca alif lam mim 1 huruf, namun dia baca 3 huruf, karena alif lam mim itu terdiri dari alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya ketika dia baca alif lam mim 3 huruf dia baca, 30 pahala dia dapatkan. Karenanya wajar jika para ulama terdahulu begitu semangat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Maka jangan heran jika ada yang ketika 1 bulan Ramadan berhasil mengkhatamkan sampai 10 kali. Ada juga ulama kita yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan 20 kali. Bahkan Imam Syafi'i diceritakan oleh muridnya berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya yang paling terakhir adalah ketika akan masuk bulan Ramadan semacam ini, kita berikhtiar, berusaha untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa dan maksiat dengan cara beristighfar, meminta ampun kepada Allah agar diri kita betul-betul siap. Karena dosa, karena maksiat yang melekat dalam diri kita akan menjadikan kita tidak siap untuk menyambut hangat bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aksar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Demi Allah, kata Nabi, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Nabi yang sudah dijamin surga, Nabi yang sudah dijamin diampuni segala salah dan khilafnya. Nabi adalah pilihan Allah. Nabi adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Namun ternyata istighfar beliau, meminta ampun beliau kepada Allah dalam 1 hari sampai 100 kali. Terlebih lagi kita tentunya yang banyak dosa dan maksiat, yang belum tentu masuk surga. Maka seharusnya istighfar kita, meminta ampun kita kepada Allah lebih banyak. Terlebih lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Karenanya kita meminta ampun kepada Allah agar semua dosa yang kita lakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, kita meminta maaf. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan kita bisa mengisinya dengan rangkaian ibadah-ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di surganya sebagaimana kita dihimpunkan di masjid yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور